Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzan Akbar dengan NIM 21020460215. Di sini saya akan membacakan materi tentang konstanta umum saluran transmisi. Adapun pendahuluannya yaitu konstanta umum saluran transmisi listrik adalah salah satu parameter kunci dalam dunia transmisi listrik. Ini adalah faktor penting yang mempengaruhi integritas aliran listrik saat melalui saluran transmisi. Konstanta ini mencerminkan sejauh mana saluran mampu mengisolasi dan melindungi aliran listrik dari gangguan eksternal dan interferensi. Yang pertama yaitu rangkaian kutub 4. Dalam banyak keperluan di dalam teknik transmisi daya listrik. Misalnya diagram lingkaran, perencanaan saluran transmisi, dan lain-lain. Sering perlu menyatakan konstanta-konstanta saluran transmisi ke dalam konstanta-konstanta umum saluran. Karena saluran transmisi tersebut selalu dapat digambarkan sebagai kotak dengan dua jepitan masuk dan dua jepitan keluar. Dan karena memenuhi persyaratan dari kutub 4, maka 5 saluran transmisi dapat dilayani sebagai kutub 4. Suatu rangkaian listrik yang pasif, linear, dan bilateral selalu dapat dipresentasikan sebagai kutub 4. Pasif berarti tidak ada sumber atau intervoltage. Linear berarti impedansinya tidak tergantung dari besar arus. Dan bilateral berarti impedansi sama dilihat dari kedua pihak atau tidak tergantung dari arus. Pada hakikatnya, saluran transmisi itu tidak linear karena bagaimanapun juga impedansinya tergantung dari temperatur, jadi tergantung dari arus. Tetapi karena di dalam perhitungan kita selalu menentukan temperatur kerja tertentu, maka pada temperatur itu konstanta kawat adalah konstan. Adapun gambar dari kutub 4. Jadi karena saluran transmisi termasuk transformator memenuhi ketiga syarat-syarat di atas, maka saluran transmisi dan transformator dapat dipresentasikan sebagai kutub 4. Dalam gambar 1, A, B, C, dan D adalah konstanta-konstanta umum dari rangkaian itu. Adapun relasi tegangan dan arus untuk satu kutub 4 sebagai contoh di bawah ini. Yang kedua yaitu saluran transmisi sebagai kutub 4. Adapun saluran pendek pada gambar, relasi tegangan dan arus untuk saluran pendek yaitu Vs sama dengan VR tambah Z kali I kali IR. IS sama dengan 0 tambah IR. Dengan membandingkan persamaan di atas, maka A sama dengan 1, B sama dengan Z, C sama dengan 0, dan D sama dengan 1. Adapun saluran menengah atau nominal T. Untuk representasi nominal T, pada gambar 3 diperoleh dan arus di bawah ini. Adapun rumusnya yang tertera pada gambar 3 yaitu Vs sama dengan dalam kurung 1 tambah Y kali ZS tutup kurung VR tambah dalam kurung ZS tambah ZR tambah ZS Y kali ZR tutup kurung IR. IS sama dengan VR tambah dalam kurung 1 tambah Y kali ZR tutup kurung IR. Jadi A sama dengan 1 tambah Z
kali ZS. B sama dengan ZS tambah ZR tambah ZS Y ZR. C sama dengan Y. D sama dengan 1 tambah Y ZR. Dan bila YS sama dengan ZR sama dengan Z per 2, maka A sama dengan 1 tambah Z Y per 2. B sama dengan Z tambah Z kuadrat Y per 4. C sama dengan Y dan D sama dengan A. Saluran nominal, nominal Pi. Untuk representasi nominal C, gambar 4 diperoleh relasi tegangan pada gambar di bawah. Adapun rumus dari saluran nominal Pi sebagai berikut. Adapun saluran panjang, persamaan untuk saluran panjang dapat tertera pada rumus di bawah. Adapun contoh soal, dalam saluran transmisi tegangan sumber atau VS adalah 220 volt. Saluran ini memiliki resistansi air sebesar 10 ohm dan impedansi Z sebesar 20 ohm. Sebuah arus listrik I mengalir melalui saluran tersebut. Hitung tegangan jatuh pada impedansi atau VZ. Untuk menghitung tegangan jatuh pada impedansi VZ, kita dapat menggunakan rumus yang sama. VZ sama dengan Z kali IR. VZ sama dengan 20 ohm kali 7,33 ampere. VZ sama dengan 146,6 volt. Jadi tegangan jatuh pada impedansi VZ adalah 146,6 volt. Yang ketiga yaitu sifat-sifat kutub 4. Kutub 4 simetris. Satu kutub 4 simetris ialah bila mana rangkaian itu sama dipandang dari kedua ujungnya. Dalam hal saluran transmisi menengah bila ZS sama dengan ZR atau YS sama dengan YR. Untuk kutub 4 simetris yang simetris dapat diperoleh di bawah. Kutub 4 simetris pada gambar di bawah ini dapat diturunkan rumus VS sama dengan I sama dengan A VR tambah B kali IR sama dengan 0 tambah B I2. I2 sama dengan E per B. Adapun rumus dari kutub 4, ujung kirim dihubung singkat pada gambar sebelah kanan dan rumusnya terletak pada sebelah kiri. Yang keempat, 2 kutub 4 dalam seri dan paralel. Adapun gambarnya sebagai berikut. Dan adapun rumus-rumus dari hubungan seri 2 buah kutub. Nah, inilah rumus dari seri 2 kutub. Adapun konstanta umum ekuivalen dari penggabungan seri, yaitu A sama dengan A1 kali A2 tambah B2 kali C1 kali B. Sama dengan A2 kali B1 tambah B2 kali D1 kali C. Sama dengan A1 kali C2 tambah C1. D2 kali D sama dengan B1 kali C2 tambah D1 kali D2. AD sama dengan BC. AD kurang BC sama dengan 1. Adapun rumus turunannya seperti di bawah. Adapun gambar hubungan paralel 2 buah kutub 4. Adapun rumusnya yaitu sebagai berikut. Dan ini lanjutan rumus di atas. Adapun contoh soal dari suatu saluran transmisi dengan R4 sama dengan 0,0582 ohm per kilometer.
X sama dengan 0,44686 ohm per kilometer dan X sama dengan 0,3921 mega ohm kilometer. Panjang saluran 160 kilometer disebut hubungan seri dengan sebut trafo pada ujung kirim. Trafo itu dipresentasikan sebagai rangkaian T dengan parameter set S sama dengan set R sama dengan 1,0 tambah J kali 2, 3,2 ohm. Y sama dengan 6,2 kurang Y kali 87,0 kali 10 pangkat 6 MHO ohm. Tentukanlah konstanta ABCD dari kedua rangkaian itu. Impedansi dan reaktansi kapasitif saluran. Z sama dengan dalam kurung 0,0582 tambah J kali 0,44686 tutup kurung dikali 160,0 sama dengan 72,6 siku 82,57 derajat ohm. X sama dengan 0,3921 per 160,9 sama dengan 0,00244 mega ohm atau Y sama dengan 4,1 kali 10 pangkat min 6 siku 90 derajat ohm. Adapun rumus-rumusnya dan hasil dari rumus tersebut yaitu 0,9915 siku 0 derajat. Menentukan konstanta umum A, B, C, D dengan pengukuran. Misalkan ZSO sama dengan impedansi ujung kirim dengan ujung beban terbuka. ZSS sama dengan impedansi ujung kirim dengan ujung beban hubung singkat. ZRO sama dengan impedansi ujung kirim dengan ujung kirim terbuka. ZRS sama dengan impedansi ujung kirim dengan ujung kirim hubung singkat. Adapun gambar dan rumusnya. Adapun kesimpulannya yaitu konstanta umum saluran transmisi listrik adalah parameter penting dalam distribusi listrik. Ini mengukur sejauh mana saluran transmisi menghasilkan medan elektromagnetik yang bisa mempengaruhi peralatan elektronik dan gangguan radiasi elektromagnetik. Dengan mengatur konstanta umum, kita dapat mengurangi dampak gangguan elektromagnetik pada sistem dan peralatan listrik yang terhubung ke saluran tersebut, sehingga menjaga stabilitas dan keamanan jaringan listrik. Baik, itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.